Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan. Dan untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas bab 5, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang kebijakan moneter. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah kebijakan moneter. Kemudian pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter, dalam hal ini Bank Sentral atau Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang beredar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Yang kedua, peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendalian uang yang beredar. Langkah-langkah kebijakan moneter diambil oleh penguasa moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Caranya dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan moneter diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. Fungsi kebijakan moneter. A. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah satu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. B. Menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Nah, investasi akan memungkinkan adanya lapangan kerja baru, dan ini berarti akan meningkatkan kesempatan kerja. D. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 3. Instrumen kebijakan moneter. Kita mulai di yang pertama, jenis kebijakan ekonomi. A. Tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini adalah dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SPI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. B. Easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar ini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga, atau kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan kelonggaran pemberian kredit.
Yang kedua, jenis kebijakan ekonomi. A. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. B. Kebijakan diskonto atau diskon polis. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan dan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. C. Kebijakan cadangan wajib. Kebijakan cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas atau cash ratio minimum yang ada di bank. D. Kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. E. Kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Kebijakan dorongan moral ini adalah di mana bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita tentang kebijakan moneter sudah berakhir dan diharapkan kalian tetap semangat belajar, jangan pernah patah semangat ya. Dan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat belajar.